Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Afifa dari NIM 165 kelompok 9 Long Range. Perkenalkan, saya sendiri Ervina Yuni Aryani, NIM 074. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ais, NIM 140. Perkenalkan, nama saya Ana Livinia, NIM 203. Kami dari kelompok 9 Manajemen Logistik Long Range akan menerangkan mengenai tema inventarisasi logistik. Di dalamnya kami akan membahas definisi inventarisasi logistik, manfaat inventarisasi logistik, dan juga teknik inventarisasi dalam pelayanan kesehatan. Apa itu pengertian dari inventarisasi logistik? Yang terdiri dari kata inventarisasi dan logistik. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur. Tentunya pencatatan atau pendaftaran ini memerlukan instrumen administrasi, yaitu buku penerimaan barang, buku pembelian barang, dan buku induk inventaris. Diri adalah pengadaan, perawatan, pendistribusian, dan penyediaan perlengkapan, pembekalan, dan pengadaan. Pengertian ini menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada pengertian dari inventarisasi logistik. Maka pengertian dari inventarisasi logistik adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data dari barang-barang yang dimiliki suatu organisasi, baik yang dari pembelian, pemberian, hadiah, yang dimana keuntungan dari inventarisasi logistik ini dapat mendukung suatu proses pengendalian dan pengawasan logistik dalam organisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai manfaat inventarisasi logistik itu sendiri. Menurut Sandarso di tahun 2000, manfaat inventarisasi logistik itu ada 5, di mana setiap manfaat itu berkaitan satu sama lainnya. Nah, yang pertama itu untuk mencatat dan menghimpun aset apa saja yang dikuasai oleh suatu organisasi atau departemen. Nah, yang kedua itu untuk menyiapkan dan menyediakan bahan laporan yang nantinya akan dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan suatu aset tersebut. Nah, yang ketiga untuk menyiapkan dan menyediakan bahan acuan. Nah, bahan acuan ini akan dipergunakan sebagai alat pengawasan aset di suatu organisasi. Nah, yang keempat untuk menyediakan informasi. Nah, informasi ini bermanfaat untuk bahan perencanaan. Nah, yang kelima untuk sebagai penunjang dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen atau organisasi. Nah, dari kelima manfaat itu dapat disimpulkan bahwa manfaat inventarisasi logistik terutama di instansi kesehatan itu sebagai suatu kejelasan informasi atas ketersediaan barang logistik baik dari segi jumlah, jenisnya, kualitas serta kondisinya. Terus yang keempat sebagai suatu perencanaan. Nah, perencanaan ini nantinya bisa dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah inventarisasi logistik ini juga bermanfaat untuk mengukur suatu kekayaan di instansi tersebut. Terima kasih. Kita akan melanjutkan ke teknik inventarisasi logistik kesehatan. Jadi inventarisasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inventarisasi resmi yang biasanya dijaga di bagian gudang pusat, bagian makanan, bagian farmasi, dan bagian koperasi. Dan yang kedua itu ada inventarisasi tidak resmi yang merupakan stok tersedia untuk siap digunakan namun tidak diawasi dan tidak dikontrol oleh bagian investasi formal. Nah, kemudian untuk melakukan inventarisasi itu biasanya dilakukan beberapa pencatatan, meliputi yang pertama adalah pencatatan di buku dan formulir bukti pencatatan penerimaan barang yang isinya itu catatan logistik yang masuk dengan melihat faktur penjualan dari masing-masing perubahan. Kemudian ada buku dan kartu stok barang yang isinya itu adalah jumlah logistik yang masuk dan keluar serta stok akhir dari masing-masing logistik. Yang ketiga ada formulir permintaan barang yang digunakan untuk setiap bagian atau unit kerja di rumah sakit untuk melakukan pemesanan permintaan. Ada formulir permintaan pembelian, merupakan lembar yang digunakan untuk petugas logistik untuk mengajukan perencanaan pengadaan logistik. Dan yang terakhir adalah surat order pembelian atau pemesanan barang yang merupakan surat digunakan untuk melakukan pemesanan pembelian logistik kepada perusahaan penyuplai.
Untuk mempermudah dalam pencatatan logistik, biasanya logistik itu diberikan klasifikasi dan nomor kode. Caranya adalah yang pertama penggolongan barang berdasarkan jenisnya, kemudian diberi nomor berdasarkan jenis barang tersebut, kemudian setiap jenis barang dibagi atas kelompok-kelompok barang, dan yang terakhir adalah setiap kelompok barang diberikan nomor. Nah, untuk memperjelas kami mempunyai contoh tabel penomoran di mana nomor 1 ini merupakan jenis barang perawatan, kemudian jenis barang ini diberikan nomor kelompok masing-masing, ada 01 merupakan kain, 02 merupakan spray, dan begitu seterusnya. Kemudian pada dasarnya barang logistik itu yang dapat diinventarisasikan dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu barang habis pakai yang merupakan barang dikonsumsi itu habis dalam satu atau beberapa kali pemakaian, contohnya adalah bahan makanan, bahan farmasi, BBM, dan lain-lain. Kemudian ada barang tetap, yaitu barang yang umurnya secara teknis bisa mencapai 1 tahun. Contohnya ada barang tidak bergerak, barang bergerak, dan barang persediaan. Kemudian menurut Sabarguna tahun 2005 menyatakan bahwa klasifikasi logistik itu dibagi menjadi 3, yaitu barang farmasi rumah sakit meliputi obat-obatan, alat kesehatan, dan lain-lain. Ada barang logistik medis meliputi alat kantor, alat listrik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah barang dapur meliputi barang basah dan barang kering. Nah, yang terakhir ada teknik inventarisasi barang dengan kartu barang yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk barang habis pakai, dan yang kedua adalah untuk barang tahan lama. Untuk yang barang habis pakai ini lebih ditunjukkan kepada upaya pemantauan persediaan barang, penggunaan barang, dan upaya menjaga kontinuitas kerja setiap unit kerja rumah sakit. Kemudian untuk yang barang tahan lama ini lebih ditunjukkan kepada kepentingan pemantauan atas keamanan dan keselamatan barang, biaya operasional barang, dan kondisi barang. Nah, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.